qadri wa asasan wa usulihim wa fara'ihim wa aswasihim wa dhurriyyatihim wa ila jamil fuqaha'i wal nahwiyyin wa muhaddisin wa fassirin wa ulama'il musannifin summa ila jami' masyaykhina wa asatidatina wa baina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan minggu pagi hari ini kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengerjakan dan melaksanakan pengajian rutinitas pengajian subuh. Dan ini suatu kebahagiaan bagi kita, suatu keberuntungan bagi kita, karena jarang Pak ada pengajian setelah subuh. Nah itu jarang, jarang. Sehingga saking jarang-jarangnya sehingga banyak orang yang tidak ikut ngaji karena jarang. Nah tapi hati-hati Pak, ketika kita pengajian artinya mencari ilmu, jangan sampai salah niat. Nah artinya apa? Ketika kita salah niat, kita sudah capek-capek bangun subuh, mengejar sholat subuh berjamaah, terus mengejar pengajian subuh ini, jangan sampai kita salah niat. Karena kalau sudah salah niat berarti ya sia-sialah. Sia-sia ini sangat dikhawatirkan dan harus kita hindari. Bahkan Imam Ghazali pernah mengatakan kepada muridnya, wa in kana qasduka fi ihya syariatin nabi sallallahu alaihi wasallam in kana naila aridud dunya wajad bahu tomiha wa tahsila manasibiha wal mubahata alal aqrani wal amsali fawailul laka summa wailul laka. Jika niat kita Pak dalam mencari ilmu untuk memperoleh harta dunia, kita berangkat dari rumah ke sini, tujuan ngajinya, tujuan mencari ilmunya hanya untuk mencari dunia saja, hanya untuk pengen disebut orang hebat, orang gagah, subuh-subuh pergi ke musola mendengarkan pengajian disebut hebat. Nah ini hati-hati. Atau hanya pengen jabatan kita naik gara-gara pengajian, kan ada pengen belusukan gitu kan, ngajinya itu pengen dilihat orang karena dia mempunyai suatu jabatan di suatu daerah sehingga dikatakan rajin. Nah itu. Dan untuk menyombongkan diri kepada sesama manusia, pengen dikatakan orang hebat, orang yang rajin mengerjakan pengajian, orang yang rajin selalu berangkat ke pengajian, fawailul laka summa wailul laka, celakalah orang yang seperti tadi Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita niat ngaji jangan sampai salah. Lalu bagaimana tujuan ngaji kita supaya mendapatkan pahala? Karena orang yang berangkat dari rumah menuju majelis taklim laksana seperti orang yang umroh, setiap langkahnya Allah tuliskan satu kebagusan, setiap langkah Allah hapus seluruh kejelekannya. Ternyata niatnya itu yang benar. Wa in kana qasduka fi ihya syariatin nabi, apabila tujuan kita ngaji kita untuk menghidupkan syariat baginda Nabi, terus untuk memperbaiki akhlak supaya akhlak kita yang tadinya jelek menjadi bagus, supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya gelap menjadi terang. Lah itu kan tujuan ngaji kita seperti itu. Nah kalau sudah begitu, patuba laka sumatuba laka, bahagialah kita sebagai ahli-ahli yang ngaji. Nah itu
Jadi niat ngajinya harus diluruskan, Pak. Mulai dari sekarang niatkan ngaji kita, satu untuk mencari ridho Allah, kedua untuk menghidupkan syariat baginda Rasul, ketiga untuk menghilangkan kebodohan, keempat untuk merubah akhlak kita yang tadinya jelek menjadi bagus. Nah itu insya Allah fatuba laka kata Imam Ghazali, bahagialah orang yang niat ngajinya seperti itu. Ayyuhal walad, al ilmu bila amalin junun. Karena kita butuh yang namanya pengajian, Pak. Karena kalau kita nggak ngaji nanti acak-acakan. Ibadah kita kalau nggak dibarengi dengan ilmu itu acak-acakan. Ilmu itu tanpa diamalkan, Pak. Kita rajin ngaji setiap minggu kemana-mana tapi tidak diamalkan. Bila amalin jununun, ilmu tanpa amal itu, Pak. Ilmu tanpa diamalkan itu kal jununu, seperti orang yang gila, Pak. Laksana gila, dia gila ilmu tapi nggak pernah diamalkan. Kan ada ilmu itu, Pak, ada ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ada ilmu yang bisa menjauhkan kepada Allah. Ada orang itu dekat dengan Allah itu sebab ilmunya. Nah dari ilmunya itu diamalkan, dekatlah kepada Allah. Ilmu bisa merubah nasib seseorang yang tadinya punya sifat sombong dan lain sebagainya. Karena ada ilmu, ia menjadi luluh, ia menjadi dekat kepada Allah. Ada lagi orang yang banyak ilmu, Pak, jobnya di mana-mana gitu kan, ngajinya pinter, bicaranya fasih, tapi hanya untuk mengejar keduniaan, bahkan dia tidak pernah mengamalkan apa yang ia bicarakan. Itu seperti orang yang gila. Nanti ini bahkan orang-orang yang paling dahsyat siksaannya itu, Pak, orang pinter ngomong tapi omongannya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan, jaannya tidak sesuai dengan apa yang ia bicarakan. Al-Quran pun mengancam, kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Kecelakaan, bahkan kabura maktan, Allah sangat membenci orang yang antakulu, dia banyak ngomong, dia nyuruh kepada masyarakat, dia nyuruh kepada jamaah untuk mengerjakan amal soleh dan menjauhi setiap larangan, tapi dia mala taf'alun, dia tidak pernah mengerjakan apa yang dia bicarakan. Nah ini wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Dan begitu pula, Pak, amal kita, pekerjaan kita bi ghairi ilmin, tanpa memakai ilmu, la yakunu, tidak akan ada. Tidak akan ada. Amal tanpa ilmu itu bohong. Kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan puasa, kita mengerjakan amal soleh, tapi tidak dibarengi dengan ilmu, la yakunu, itu hanya sia-sia. Itu hanya sia-sia. Banyak ilmu tidak diamalkan, celaka. Banyak amal tanpa ilmu, sia-sia. Berarti harus seimbang. Ya, kita mencari ilmu lalu kita amalkan. Nah seperti itu. Nah tujuan daripada ngaji kita, tujuan mencari ilmu kita, Pak, untuk mengamalkan apa yang kita punya, terutama dalam masalah bab fikih. Nah di fikih, tujuan mencari ilmu dalam hal fikih, Pak. Dalam bab sholat kita mesti tahu tata cara sholat melalui ilmu fikih. Kita wudu harus tahu bagaimana persyaratan dan lain sebagainya untuk masalah wudu. Nah karena kalau mengerjakan sholat, mengerjakan wudu tanpa dibarengi dengan ilmu, itu hanya sia-sia, gak ada nilainya di hadapan Allah, bahkan bisa dikatakan tidak sah. Nah, makanya bekal bagi kita untuk mencari ilmu fikih supaya ibadah kita rapih, supaya ibadah kita rapih, sah menurut ilmu fikih. Nah di antaranya adalah ilmu sholat Jumat. Nah ini terkait masalah sholat Jumat, hadirin, tentang masalah sholat Jumat yang insya Allah akan kita lanjut di pagi hari ini, dua bab. Yang pertama yaitu rukun khutbah, yang kedua syarat khutbah Jumat. Nah ini
Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu ilmu Pak tadi, kalau kita sudah tahu ilmu, niscaya ibadah sholat Jumat kita rapi. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu, setiap Jumat kita Jumatan, tapi kita tidak tahu ilmu Jumat, lain tuh, itu akan ya, hanya sebatas ya, nggak tahu mendapatkan pahala atau tidak gitu kan, karena kita nggak tahu ilmunya. Apalagi kalau kita jadi seorang khotib, oh ini harus hati-hati, bisa tidak mensahkan seluruh jamaah yang Jumatan di situ. Lah, diantaranya Pak, wa khamisuha wuqu'il jum'ati ba'da khutbataini. Hadirin, Jumat bisa dikatakan sah, salat Jumat bisa dikatakan sah ba'da khutbataini, setelah mengerjakan melaksanakan 2 khutbah Jumat. Ba'da zawalil 5 fi sahihain, berdasarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, lam yusholil jum'ati illa bi khutbataini. Nabi tidak pernah mengerjakan sholat Jumat kecuali setelah mengerjakan 2 khutbah. Nah, 2 khutbah ini bi arkanihima ayasturutu wuqu'ul jum'ati ba'da khutbataini. Mengerjakan khutbah 2 itu berbagai syarat dan berbagai rukun. Nah, diantaranya rukun khutbah Pak, wahya khamsatun, itu ada 5. Yang namanya rukun, hadirin, berarti salah satu kalau tidak ada berarti tidak sah. Itu namanya rukun. Rukun itu, rukun khutbah itu ada 5. Kalau dari 5-nya ini salah satunya aja nggak ada, itu nggak sah. Itu nggak sah. Ini kan harus mesti kita tahu ya, takutnya nanti kita Jumatan di mana-mana kita dengarkan khutbah si khotib, itu apakah syaratnya sesuai dengan apa syarat-syarat khutbah. Nah, itu kan kalau ilmu kan kita tahu, oh ini nggak ada salah satu, berarti nanti kita tinggal sholat duhur. Kalau kita nggak tahu mah khotib mau baca ada syaratnya atau enggak, masa bodoh gitu kan. Itu nah, kalau tahu makan kita, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, lah itu untuk mensahkan Jumat. Nah, bahkan kan kalau sekarang makan, jangankan kita sebagai jamaah yang yang ikut Jumatan Pak, kadang-kadang nih khotibnya pun nggak tahu rukun khutbah ada berapa. Itu kan lucu. Gimana mau mensahkan masyarakat, gimana mau mensahkan jamaah, lah uang khotibnya pun nggak tahu syarat Jumat, nggak tahu syarat khutbah, lah itu gimana? Makanya hati-hati, pilih khotib yang benar-benar ahli alim dalam hal fikih. Jangan sembarangan kita nunjuk khotib mentang-mentang dibayar gitu kan, ya udah. Nah, itu urusannya dibayar, Pak jengkel siapa kalau ada khotib dibayar gitu. Nah, ini Pak, syarat khutbah yang pertama ahaduha hamdullahi ta'ala, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan Pak, ketika Bapak Jumatan nanti khotib naik ke mimbar, yang pertama syarat khutbah adalah hamdulillah, membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cukup. Nah, kalau langsung khotib langsung naik langsung baca Quran, lah itu enggak sah. Nah, yang kedua, sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam bilafdihima. Yang kedua adalah membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2, membaca sholawat. Alhamdulillahi wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kal hamdi awil hamdulillah fala yakfi asyukrulillah. Hamdulillah dan sholawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah awil hamdulillah fala yakfi asyukrulillah. Yang pertama tadi apa? Membaca hamdalah. Yang kedua membaca sholawat. Fala yakfi asyukrulillah, maka enggak cukup Pak ketika nanti khotib naik mimbar membaca asyukrulillah. Nah, itu enggak cukup, harus dengan memakai lafaz hamdalah. Awis tana'u walhamdulillahirrahman awir rahim. Allahumma sholli wa sholli ala Muhammadin.
Nah ini kalau kita ini udah rumlah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus dan sebagainya. Nah itu. Yang ketiga syarat syarat khutbah itu adalah wasiat bil taqwa. Nah, wasiat takwa Pak. Wasiat takwa itu menjadi suatu syarat ketika seorang khatib membacakan khutbah. Ittaqullah, fattakullah, lah itu. Sering ini dengar kan? Fattakullah, ittaqullah, lah itu menjadi syarat menjadi rukun khutbah. Nah, ketika khatib tidak baca fattakullah, lah otomatis khutbahnya enggak sah. Pak. Bil hamdi pas sholati pal wasiat wa bil qiraati fa biddu'a. Tiga, yang pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat ala taqwa. Yang keempat rukun khutbah qiraatun ayatin muhimmatin fi ihdahuma. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Nah, hamdalah, sholawat, wasiat ala taqwa itu rukun yang tiga bi ayati awalan, artinya di pertama Pak, harus pertama itu membaca hamdalah, sholawat, wasiat, nggak bisa baca Quran terlebih dahulu. Nah lalu lalu qiraatul Quran, baca Al-Quran, lalu doa. Nah yang kelima adalah doa. Nah doanya itu dihususkan, doanya itu bangsa ukhrawi, jangan urusan duniawi. Nah doanya hati-hati, mentang-mentang kita doa tapi urusannya urusan dunia, lah itu hati-hati, tidak bisa mensahkan khutbah. Ukhrawi lil mu'minin wa illam yata'arrad lil mu'minat khilafan lil adnya. Jadi doanya itu bangsa ukhrawi, Allahumma ighfir lil mu'minin, Allahumma ighfir lil muslimin, lah itu doanya. Nah, jadi selesai. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama hamdalah, sholawat, wasiat, baca Quran, doa, selesai. Tuh, kalau nggak ada salah satu dari itu, Pak, maka tidak sah khutbahnya tidak sah. Dan masalah wasiat ala taqwa tadi, fattakullah atau ittaqullah, wala yata'ayyanu labduha wala tatwiluha bal yakfinahu atiullah. Ada Pak, wasiat ala taqwa itu enggak mesti ittaqullah, fattakullah. Ternyata wala yata'ayyanu labduhuma, cukup dengan atiullah au jaz'un a maksiatin, atau kita mencegah dari maksiat, ittaqullah atau atiullah terus dan lain sebagainya lah. Nah ini saya contohkan Pak, saya bawa buku khutbah yang ini di dalamnya, yang pertama kali dulu Pak, saya itu baca khutbah di sini ada kok nggak ada wasiat takwa, sedangkan ini suka dipakai di berbagai macam masjid, terutama daerah Tangerang. Ini keluaran Cilegon. Ada bahasa itu nggak ada wasiat bitakwa. Nah ini nanti ya kita bacakan nih. Tapi ternyata itu sakit, lihat kitab, ternyata falayak pinahu atiullah, ternyata cukup dengan bahasa atiullah pun sudah menjadi wasiat ala taqwa. Tuh. Nah ini saya bacakan nih. Ya, salah satu nih syarat khutbah kita yang 5, rukun khutbah. Nah, rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat ala taqwa, yang keempat baca Quran, yang kelima doa. Tuh. Nih. Alhamdulillahil ajizil ghaffar, 1 hamdalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi salatan wa salaman daimain. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad. 2. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad nabiyana sallam wa anhakum wa iyaya al haram. Terus nah ini nih
wa anhakum wa iyaya an naqlil haram. Ini salah satu ala takwa Pak. Kalaupun nggak disebutkan ittaqullah, tapi di sini sudah ada wa anhakum wa iyaya an naqlil haram. Jauhilah wahai para kaum muslimin, wahai para jamaah Jumatan, an naqlil haram, dari perkara yang diharamkan. Lah itu termasuk wasiat ala takwa. Nah, wasiat bitaqwa itu seperti itu. Nah, karena di sini disebutkan au jajrun an maksiatin li anha al maqsud, melarang dari perkara yang memang diharamkan, itu salah satu termasuk wasiat bitaqwa. Nah, itu. Terus nah di sini dilanjutkannya adalah baca Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidu 'ala sholati wa sholat terus. Nah, itu di khutbah pertama. Nah, itu di khutbah pertama belum pakai doa, nanti doanya di khutbah kedua. Di khutbah kedua. Nah, di khutbah kedua pun tetap harus dengan standar ada rukun yang 5, rukun yang 5 itu kan. Nah, kalau di khutbah kedua Pak, di khutbah kedua itu gak mesti Al-Quran, karena baca Al-Quran itu qiraatun ayat, itu baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Nah, tapi kalau khusus untuk doa itu mesti ada di khutbah yang kedua. Paham ya? Syarat khutbah itu ada 5. Ingat-ingat Pak, ingat nanti Bapak Jumatan perhatikan khotib membaca khutbahnya, takutnya tidak sesuai dengan rukun. Hamdalah, sholawat, wasiat bitaqwa, terus baca Al-Qur'anul Karim walau ayatan, walaupun satu ayat, dan doanya pun bangsa doa ukhrawi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jadi mendoakan orang-orang mukmin. Untuk urusan ukhrawi. Nah, enggak usah kita panjang lebar lah. Setelah kita tahu tentang rukun khutbah, hadirin, wa surita fihi ma ail khutbataini, syarat khutbah 2, ini syaratnya, tadi rukunnya, ini syaratnya. Disyaratkan ail khutbataini, 2 khutbah, isma'u arba'ina, harus memberikan penjelasan atau harus bisa mendengar 40 ahli Jumat yang mensahkan Jumat. Tuh. Aitis atin wasalasina siwaun mimman tan akidu bihimul jummah al arkana la jamia khutbah. Jamaah yang mensahkan Jumat itu kan 40 Jumat bisa dikatakan sah Jumatannya, sudah kita bahas. Lah ketika khutbah, syarat khutbah itu isma'u arba'ina, yang 40 tadi berarti 39 satu sama khotib, berarti 39 wasalasina si'aun mantan akidu binu isma'u arba'ina, itu harus mendengar. Artinya si khotib itu harus bisa memberikan kejelasan untuk khutbahnya, jangan tidak terdengar khutbahnya. Nah, kalau tidak terdengar, ya itu berarti nggak sah dong Jumatannya, khutbahnya nggak sah. Isma'u arba'ina, mendengar yang 40 tadi, mendengarkan rukun-rukun khutbah tadi yang 5, hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, terus baca Quran dan doa, itu harus terdengar oleh yang 40 jamaah. Tuh lah, kalau kita kadang-kadang lagi khutbah suka tidur apa suka dengerin. Nah itu kan kebanyakan kita kan pada tidur, bahkan ada yang mimpi segala, ampun, saking apa, saking lamanya khutbah Pak, saking lamanya khutbah banyak yang tidur. Padahal syarat sah Jumat itu diantaranya adalah isma'u arba'ina. Nah, mendengarkan khotib khutbah itu menjadi salah satu syarat khutbah. Aduh, la tajibu al jum'atu ala arba'ina ba'duhum asammun. Walaupun memang tidak semuanya Pak, tidak semuanya mesti terdengar. Artinya enggak seluruhnya dari mulai awal sampai akhir terdengar, enggak apa-apa. Kalau misalkan sebagian, yang penting isma'u, memberikan pendengaran. Yang Jumatan pun itu mendengarkan khotib, jangan tidur Pak. Wa syurita fihima, dan disyaratkan dalam khutbah 2 itu arabiyatun, itu harus dengan memakai bahasa Arab. Jadi litma'i salafi wal khalaf,
fa wa faidatuha bil arabiyah ma'adami ma'rifatihim laha al ilmu bil wa'di bil jumlati falahu al qadi wa ilam yumkin ta'allamuhum bil arabiyah qabla daikil waqt khotaba wahidun bilisanihim. Syarat khutbah adalah bil arabiyah, mesti memakai bahasa Arab. Berarti tidak sah khutbah Jumat memakai bahasa Indonesia, tidak sah khutbah Jumat memakai bahasa Sunda, tidak sah khutbah Jumat memakai bahasa Jawa, harus bi arabiyatin, memakai bahasa Arab. Tuh, lagi nggak sah Pak, jelas Pak. Orang khutbah Jumat memakai bahasa Indonesia itu nggak sah, 100% tidak sah, 100% tidak sah. Berarabiatin bahasanya Pak, syarat ini menjadi syarat tuh, berarabiatin, harus memakai bahasa Arab, nggak boleh dengan bahasa daerah yang lain. Berat tak nggak ngerti, harus ngerti. Nah, makanya ini perlunya kita ngaji Pak, supaya khotibnya itu yang khutbah, kita sebagai jamaah ngerti apa yang disampaikan oleh khotib walaupun dengan bahasa Arab. Lah ini makan kadang-kadang khotibnya pun nggak ngerti apa yang dia sampaikan ke jamaah karena dia nggak pernah ngaji. Lah ini kan lucu lagi lucu lagi, khotibnya aja nggak ngerti apa yang dia baca, apalagi jamaahnya gitu. Nah ini harus dengan memakai bahasa Arab Pak. Lalu bagaimana, pertanyaan, ada yang khutbah memakai bahasa Indonesia? Bapak sering Jumatan memakai bahasa Indonesia khutbah, ya kan? Sah nggak? Atau nggak sah? Yang sah itu pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Adapun orang yang Jumatan, itu kan, khotibnya khutbah memakai terjemah, itu nggak ada masalah. Yang jadi bermasalah itu khutbah memakai bahasa Indonesia tanpa ada bahasa Arab tuh maksudnya. Lah ini Pak, yang namanya khutbah pakai bahasa Indonesia jelas itu nggak sah, artinya nggak ada bahasa Arab sama sekali. Tadi rukun-rukunnya kan dibacakan gini, alhamdulillahirabbil alamin, langsung dia itu naik mimbar, segala puji bagi Allah Tuhan yang mengurus ini alam, sholawat mugia selamanya kepada baginda Rasul. Wahai para jamaah, ayo kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam Quran, nah itu kan terus nggak ada bahasa Arab, duduklah. Nah itu nggak sah, mesti dengan bahasa Arab. Nah lalu bagaimana yang sudah kita lihat, yang sudah sering lumrah di kita itu memakai terjemah. Jadi Arabnya perlu dibaca, ya kan? Lalu pakai terjemah, itu kan? Nah itu apakah sah atau tidak? Nah kita akan bahas nih, biar kita nggak salah paham. Nah, yang pertama Pak, ada kaul yang membolehkan khutbah Jumat memakai terjemah. Khutbah Jumat memakai terjemah. Jadi tadi rukun khutbahnya dibaca dulu, setelah itu dia terjemahkan. Itu nggak ada masalah. Tapi terjemahnya itu jangan keluar dari teks yang dia baca. Paham kan? Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai nanti apa itu terjemahnya sesuai dengan yang dia baca Arabnya itu, ya sudah selesai. Nah yang jadi permasalahan di kita Pak, terjemah Arabnya kita baca selesai, ternyata isinya itu HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Lah ini gimana? Isinya itu bab nikah, isinya itu ngaco. Lah ini yang bahaya. Lah itu kan Bapak lagi khutbah kok ini bentar lagi mau pemilu, bahas calon-calon presiden ya, itu kan kadang-kadang di khutbah ada. Lah ini apa? Ini kan khutbah, bukan ceramah. Lah itu tidak sah Pak, jelas. Nah yang boleh itu tadi khotib baca Arabnya sesuai rukunnya, lalu diterjemahkan sesuai dengan teksnya, itu boleh. Nah kaul yang kedua, khutbah dengan terjemah. Khotib baca khutbah, seret, isinya selama mau idoh,
selama mau itu, artinya selama kebagusan itu dibolehkan, boleh asal isinya masih dalam ruang lingkup keagamaan, bukan urusan duniawi. Tapi dengan syarat itu jangan qat'ul mualah, artinya memegatkan, memutuskan antara satu rukun kepada rukun yang lain itu biqadri rakaataini, seukuran 2 rakaat salat. Berapa menit Pak? 2 rakaat salat. 2 rakaat salat paling 5 menit apa sampai juga 10 menit itu kalau benar bacaannya. Nah, berarti kalau ada khotib yang membaca khutbah dengan bahasa Arab terus terlalu dia surahkan, dia ceramahkan 10 menit isinya mauidhah, itu boleh. Hanya ukuran 2 rakaat salat. 2 rakaat salat berapa menit? Nah, kalau khotibnya setelah membaca tadi rukun khutbah terus dia sampai isi khutbahnya sampai setengah jam, lah ini sudah qat'ul mualah, sudah memutus daripada rukun-rukun khutbah yang tadi yang 5. Paham ya? Nah, lalu solusinya bagaimana solusinya? Nah, kadang-kadang di kita kan, saya mau jujur Pak, di kita bener itu kalau memang secara rukun oke, rukun khutbah. Nah, tapi setelahnya itu kan sebelum duduk itu kan khotib itu ceramah, itu bukan khutbah, ceramah kemana-mana sampai memakan waktu 15 menit 20 menit. Nah, secara fikih itu sudah keluar dari qat'ul mualah, sudah memutus antara rukun satu dengan rukun yang rukun berikutnya. Lalu solusinya bagaimana solusinya? Ya. Ketika kita menemukan masjid-masjid yang seperti tadi, yang khutbahnya itu melebihi biqadri rakaataini, melebihi 2 rakaat, solusi yang pertama nih yang mesti kita lakukan, kita ihtiyat, hati-hati. Setelah selesai bubar sholat Jumat, kita sholat 4 rakaat duhur, aman. Nah, kadang-kadang apa yang namanya habis Jumat ya boro-boro mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, Jumat pun kita males, apalagi ini 4 rakaat. Lagi ya takutnya gitu, Jumatnya nggak sah, duhurnya pun nggak kita kerjakan. Nah itu. Nah, kecuali kalau kita khutbahnya memang murni pakai bahasa Arab, ya itu sudah yakin lah, paham nggak paham gitu kan. Nah, karena Pak, yang namanya khutbah 2 yang saya katakan tadi, jangan sampai ngaco, jangan sampai keluar dari mauidhah itu, jangan sampai bahas Agustus, jangan sampai bahas pemilu, jangan sampai bahas nikah dan lain sebagainya. Ingat, sholat duhur itu kan 4 rakaat, betul? Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat sholat Jumat, ditambah 2 khutbah taini bahasanya, 2 khutbah. Artinya apa? 2 khutbah ini pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Nah, makanya di sini disyaratkan syarat sah khutbah. Yang pertama tadi harus mendengar seluruh jamaah. Yang kedua harus memakai bahasa Arab. Kenapa? Hakikatnya sholat, itu Pak. Hakikatnya sholat. Lah Bapak sholat pakai bahasa Indonesia ngaco. Bapak sholat pakai bahasa Indonesia, Bapak dikatakan aliran sesat. Sama dengan halnya khutbah Pak, khutbah pun sama, 2 khutbah ini pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Kok jadi ngaco gini sih khutbah? Jadi ngaco. Allahu Karim. Nah, solusinya nih, bagi masjid-masjid, bagi khotib-khotib yang pengen ceramah ketika khutbah, sok saya tabarruk kepada Abu Ya Al-Nidham Sukabumi, saya tabaruk kepada guru saya Kiai Haji Dede Mama Asiruddin. Itu Pak khutbah itu dia itu pakai terjemah, tapi sebelum rukun khutbah dibacakan. So kalau mau seperti itu, contoh gini, adzan kedua kan, terus Bilal, innallaha malaikatu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Naik kan khotib, naik ke mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan lagi kan, adzan kedua kan, sudah adzan kedua beres, berdiri kan, khotib berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai para jamaah. Nah di situ ceramah, guru saya seperti itu, ceramah dulu, ceramah ada setengah jam, ceramah di situ, ceramah itu kan belum masuk khutbah, belum masuk khutbah. Ini sebagai
ceramah mau idoh kepada jamaah, terus selesai duduk lagi, baru dia baca khutbah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu terus sampai duduk, terus berdiri, duduk langsung doa. Mana qatmul mualahnya? Enggak ada. Tadi yang pertama itu bukan khutbah, itu ceramah. Yang khutbah itu tadi yang dari mulai bahasa Arab. Nah kalau mau gitu, jadi sebelum khutbah itu ceramah terlebih dahulu, sok 1 jam 2 jam gak ada masalah selama dalam waktu zuhur. Bila kurang puas sampai jam 2 tuh baru khutbah, itu boleh. Itu guru siapa gitu? Sukabumi seperti itu, Abu Ya An-Nidom. Ciberem Kiai Haji Dede seperti itu. Oh, ini supaya jamaah yang akan Jumatan itu ngerti, oh nanti ini yang akan disampaikan dalam isi khutbah. Nah itu lah, kalau kan kita makan baca khutbah dulu baru terjemah. Nah kalau mau terjemahan terlebih dahulu lalu khutbah. Nah di situ boleh 1 jam 2 jam kayak mabuknya, silakan, gak ada masalah, karena gak qatmul mualah. Lah itu paham ya? Lalu bagaimana dengan di kita tadi lah ya, tadi kalau sekira-kira kita ragu, kalau sekira-kira kita memang ini udahlah ihtiyat untuk mengerjakan sholat duhur. Nah tadi kalau misalkan ada yang khotibnya itu memang membaca terjemah biqadri rakaataini, seukuran 2 rakaat sholat 5 menit atau 7 menit, nah itu masih dalam ruang lingkup tidak qatmul mualah. Tapi kalau sudah 10 menit 15 menit, nah ini sudah qatmul mualah. Selama dalam mengerjakan atau si khotib khutbahnya itu tidak keluar dari mauidhah, itu masih diperbolehkan. Silakan Bapak mau ngambil yang mana? Yang selanjutnya Pak, syarat khutbah itu wa qiyamun qadirin alaihi. Tuh sama halnya dengan sholat Pak, syarat khutbah itu mesti berdiri, syarat khutbah itu gak boleh duduk. Kan salah satu syarat sah sholat itu adalah qiyamun, berdiri dong, sama dengan khutbah. Wa qiyamun qadirin, bagi yang mampu untuk khutbah itu berdiri. Wa tuhrun, suci lagi, min hadasin akbar wa asgor wa an najsin ghairi ma'fuin anhu fi saubihi wa badani wa makanihi. Si khotib itu harus punya wudu, harus suci dari najis, harus bersih dari najis, badannya, bajunya, dan tempat khutbahnya, mimbarnya. Tuh beda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu mah lain lagi, karena itu mah sunat. Mau punya wudu, mau suci atau mau enggak ada masalah. Tapi hati-hati, kalau sudah kita bicara khutbah Jumat, satu, khotibnya harus suci. Yang kedua, khotibnya harus punya wudu, badannya harus bersih dari najis, tempat mimbarnya pun harus suci dari najis. Karena ini adalah salah satu pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Sama dengan sholat Pak, sama dengan sholat. Terus wasatrun lil aurati, khotibnya pun harus menutupi auratnya harus tertutup khotibnya, jangan cumpang-camping, karena ini sholat, makanya disebut sholat. Terus wasurito julusu bainahuma, khotib disyaratkan ketika khutbah harus duduk bainahuma, antara 2 khutbah, disebut dengan khutbah 2. Bitumaninatin fihi, sekira-kira ukuran tumaninah. Wasunna ayyakuna biqadrin surati Ikhlas. Lah khotib beres baca khutbah pertama, nah untuk membedakan khutbah pertama dan khutbah kedua itu syaratnya itu mesti duduk khotibnya. Kalau khotibnya tidak duduk maka tidak dihitung 2 Pak, tetap dihitung 1, nanti harus khutbah lagi khotibnya. Nah, itu kan sudah lumrah ya di kita ya, khotib itu selalu duduk, betul. Lalu disunahkan bagi khotib ayyakuna biqadri suratil Ikhlas, duduknya itu jangan lama, seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Berapa menit surat Al-Ikhlas?
Jangan sampai lama nungguin aja ya. Sampai 1 jam kok gak ini khotib gak naik-naik gitu kan. Tidur kali ini mimpinya tidur, Pak. Bi suratil Ikhlas wa ayyuqra'a fihi. Nah di situ ketika khotib sedang duduk di antara 2 khutbah, khotib membaca surat Al-Ikhlas, jamaah kita nih yang Jumatan sunnah berdoa, utamakan doanya yang benar-benar kita butuh di saat itu, baik urusan duniawi atau ukhrawi. Kenapa? Karena di situ ada saatul ijabah. Saatul ijabah salah satunya baina antara khutbataini, antara 2 khutbah. Itu berdoa apa di situ? Jangan ngobrol, berdoa ketika khutbah, ketika khotib duduk berdoa. Laulam yajlis husibatan wahidatan fayajlisu wayati bisalasatin. Andai kata si khotib ketika khutbahnya ia tidak duduk, maka khutbahnya dihitung 1 kali. Atau wayati bisalasatin, si khotib wajib untuk mendatangkan khutbah yang selanjutnya. Andai kata si khotib tidak duduk. Lah yang namanya duduk, Pak, yang namanya duduk itu yang menjadi tolak ukur duduk itu yang memberatkan adalah pantat. Kalau pantat sudah berat berarti duduk. Ketika kaki diangkat, nah itu kan sudah tidak ada kekuatan, itu namanya duduk. Saya pernah lihat salah satu masjid, nggak saya katakan masjidnya di mana, saya langsung protes ke DKM-nya karena ini saya jelas nggak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena si khotibnya nggak duduk, bukan duduk tapi tidak duduk. Gini, saya nggak sebutkan nih, ini masih daerah sinilah. Langsung saya jujur, Pak, langsung saya habis Jumatan, saya langsung ke DKM ngobrol, suruh sholat Jumat lagi, karena ini nggak sah. Gini, si khotibnya ini kan berdiri berdiri. Nah selesai khutbah yang pertama dia gini, tuh, ini kan mimbar gede nih, mimbar gini. Nah posisinya gini, nungguin aja, gini posisinya gini. Lah ini kan yang menjadi titik berat itu kan pantat, yang bukan ini kan cuma gini, bukan duduk, ya berdiri lagi. Kata saya, wah ini nggak beres khotib nih, ini khotib bayaran seperti ini nih, nggak beres nih. Khotib bayaran. Langsung saya jujur, saya ke DKM, abang iya katanya, ya udah, yang di situ masih ada kita Jumatan, kalau nggak Jumatan sholat duhur. Udah khotibnya gimana? Pecat khotibnya, dipecat, mungkin kali dipecat. Nah itu, jadi harus benar-benar si khotibnya ini benar-benar 100% duduk. Itu untuk membedakan ini khutbah pertama dan khutbah yang kedua itu adalah duduk. Dan salah satu menjadi syarat khutbah adalah duduk antara 2 khutbah. Yang terakhir wawilaan, syarat khutbah itu wawilaan, mesti terus menerus, artinya bainahuma wa baina arkanihima wa bainahuma wa baina sholat. Tadi antara rukun khutbah, hamdalah, sholawat, terus wasiat takwa dan pembaca itu jangan sampai ada yang memisahkan. Jangan sampai ada yang memisahkan. Qatul mualah disebutnya, berarti nggak sah. Terus wa baina sholat, antara selesai khotib turun dari mimbar untuk mengerjakan sholat Jumat yang 2 rakaat itu jangan sampai tawilan urfan, jangan sampai jaraknya lama menurut adat. Jadi qadri rakaat inilah seukuran 2 rakaat sholat. Beres khotib turun dari mimbar, Pak, itu jedanya itu jangan lama. Ini mah khotib keluar dari mimbar, beres nunjuk imam, itu kan siapa yang mau imam, terus lama-lama sampai berdebat, keluarlah dari 2 rakaat sholat ukuran 15 menit 20 menit, ya sudah, berarti khutbahnya wajib diulang ya, tawilan urfan wasayati. Nah jadi gitu ya, syarat Jumat dan rukun khutbah. Mungkin udah paham ya? Monggo silakan, ada pertanyaan sebelum saya tutup, monggo. Cukup ya? Nah, baik hadirin jamaah, ya kumak. Waalaikumsalam.
Baik, kalau untuk doa khusus ketika khotib duduk antara dua khutbah itu kan kalau untuk khotib itu surat Al-Ikhlas ya. Nah kalau untuk jamaah terserah apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan di situ terserah. Kalau saya biasanya nih pribadi nih Pak, kalau lagi khutbah Jumat itu kalau khotib lagi duduk saya baca zikir itu zikir untuk pelunasi hutang Pak, karena saya banyak hutang. Itu untuk saya gitu, tapi untuk yang lain nggak tahu ya terserah lah, artinya boleh saja mau doa apa saja, yang penting di situ kita fokuskan untuk berdoa di situ, untuk berdoa karena di situ adalah makom ijabah. Artinya nggak ada perintah khusus harus doa apa gitu, nggak ada perintah khusus. Yang khususkan itu adalah untuk khotib, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Adapun untuk jamaah itu tidak ada rujukan mesti doa anu. Intinya urusan duniawi, urusan ukhrawi ketika kita butuh di saat itu kita mesti berdoa, itu intinya seperti itu. Monggo ada lagi? Cukup? Ya, baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah tentang masalah syarat dan rukun khutbah. Insyaallah bab Jumat akan kita lanjut dengan sunnah untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah insyaallah akan kita bahas di sesi selanjutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nama